perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom dan selamat pagi bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas lawatan dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Terlebih-lebih di pagi hari ini dengan cuaca, dengan napas kehidupan, dengan kebahagiaan yang Dia berikan kepada kita. Tuhan izinkan kita memakai hari ini terlebih-lebih untuk memuliakan, bahkan merenungkan firman Tuhan sebagai renungan yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Saudaraku, izinkan kami menyampaikan firman ini dan mari bersama-sama kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita diberikan kemampuan untuk dapat merenungkan firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur dan kami mendapatkan kebahagiaan selalu yang Kau berikan bagi kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan bersyukur dan berdoa bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kami bacakan sebagai renungan di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 49 ayat 16. Kami akan bacakan firman ini kepada kita. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selamat pagi saudaraku. Pada pagi hari ini yang menjadi tema perenungan kita adalah kebahagiaan sejati. Hidup di dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia. Karena kita ada di dunia ini dan sekeliling kita tentunya berbeda sekali dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan. Walaupun perbedaan di mana-mana terjadi, baik konsep berpikir dan kenyataan yang menawarkan perbedaan itu pasti kita temukan. Tapi apakah di dalam menjalani kehidupan kita, status kita yang ada di dunia ini sebagai anak Allah, banyak sekali yang diberikan oleh dunia sehingga terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dunia ini menawarkan kepada kita bagaimana orang mengejar status hidup di dunia ini, baik dari kekayaan, baik dari jabatan, dan lain sebagainya. Kekayaan, jabatan, dan status itu adalah tawaran dunia yang Dia berikan kepada kita. Sehingga banyak orang menganggap jika dia sudah memiliki kekayaan, memiliki jabatan, dan status sosial yang baik, dia akan bahagia. Ternyata apa yang menjadi pemikiran ataupun pendapat yang demikian tidak dibenarkan itu menjadi sumber kebahagiaan hidup di dunia ini. Jadi bagaimana kita mencari kebahagiaan? Ternyata di luar hidup bersama Tuhan tidak ada memberikan kebahagiaan yang kekal. Kita bisa saja bahagia ketika kita memperoleh kekayaan, ketika kita memperoleh jabatan dan status sosial yang memadai. Kita bisa bahagia, tapi kebahagiaan itu mungkin hanya berlalu dalam kehidupan kita. Bahkan tidak memberi dampak apa-apa terhadap sikap hidup kita yang sesungguhnya.
Tapi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ternyata kita ditawarkan dan diajar untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Karena penilaian Allah tidak mengacu kepada apa yang ditetapkan oleh dunia. Penilaian Allah akan kehidupan yang memperoleh kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh ketetapan-ketetapan dunia. Tapi kebahagiaan kita hidup bersama Tuhan selalu diajar dan diberikan ketetapan ketika kita tetap hidup bersama Tuhan. Jadi kalau kita tetap berfokus kepada tujuan hidup, yaitu hanya memperoleh kekayaan, hanya memperoleh jabatan, hanya memperoleh status yang lebih baik lagi, kalau hanya itu yang kita prioritaskan di dalam hidup kita, itu adalah pintu kebinasaan akan terbuka bagi kita. Karena kebahagiaan itu bukan itu yang menjamin kebahagiaan yang harus kita miliki dan terima. Tapi dalam hal ini, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, ini adalah pengajaran yang mengingatkan kita agar kita jangan sedetik pun hilang ataupun keluar daripada pemeliharaan Tuhan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada pagi hari ini, kalau kita lihat di dalam ayat 16 yang menjadi renungan kita di hari ini. Ayat 16 ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hidup itu terletak di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Karena pengakuan yang diucapkan ataupun yang disebutkan dalam perikop kita, bagaimana perbuatan Allah yang membebaskan, bagaimana Tuhan juga tentunya mengangkat kita dari kehidupan orang mati. Artinya, peran serta Allah itu sebagai pembebas yang memberikan kebahagiaan kekal itu, yang memberikan kebahagiaan sejati sebagai sang pembebas bagi kehidupan kita, sangat besar sekali pengaruhnya. Oleh karena itu, pesan yang bisa kita ambil dari perikop kita pada pagi hari ini adalah bagaimana Tuhan hadir untuk merombak pemikiran umatnya agar tidak hanya fokus hidup di dunia ini sebagai tujuan hidup semata. Dan Tuhan di sini mengajar kita bahwa bukan harta duniawi yang menjamin keselamatan orang yang hidup di dunia ini. Tapi yang menjamin keselamatan kita adalah perbuatan Tuhan itu yang bisa kita terima, yang menyelamatkan kehidupan kita. Itulah kebahagiaan sejati. Kita masih diperhatikan, kita masih dibebaskan, kita masih dimampukan dan dilayakkan untuk menerima anugerah yang berasal dari Tuhan. Itulah yang membuat saudara dan saya bahagia. Besar kiranya harapan kita pada pagi hari ini. Kita masih bisa memperoleh kebahagiaan yang Tuhan berikan. Atas seizin yang Dia berikan kepada kita, kita mengingat dan membina relasi kita yang baik dengan Tuhan. Kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Kita mulai relasi dengan Tuhan sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita wujudkan sebagai bentuk relasi kita dengan sesama manusia. Kiranya firman ini mengingatkan kita, memampukan kita untuk selalu berjalan dan tetap membina relasi yang baik dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, satu firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, agar konsep berpikir yang ada di dalam kehidupan kami tidak terletak bagaimana kami mengupayakan dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh jabatan, dan memperoleh status yang lebih layak lagi di hadapan dunia ini. Tapi satu hal yang perlu kami kaji ulang, yang perlu kami perbaiki adalah boleh saja kami mengejar, boleh saja kami memiliki harta duniawi, boleh saja kami memiliki jabatan, dan boleh saja kami memiliki status yang layak di hidup di dunia ini. Tapi bukan berarti itu adalah segala-galanya.
Kami boleh memperoleh segala sesuatu yang kami miliki di dunia, tapi itu kami jadikan sebagai alat kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami bisa membina persekutuan yang lebih hebat lagi dari apapun yang kami miliki hidup di dunia ini. Pada saat ini kami rindu berdoa bagi setiap orang yang ikut bergabung di dalam doa pagi klasis Jakarta Kalimantan. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun situasi kehidupan mereka saat ini, layakkan anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan diubah hidupnya, diarahkan pemikiran yang benar, dimampukan untuk dapat melakukan segala kehidupan dan memiliki kekuatan untuk melawan segala godaan yang dapat membahayakan kehidupan kami. Tapi Engkau mengajar kami dan menangkap hidup kami agar kami bebas dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi hidup kami selalu mengarahkan persekutuan yang hidup dan lebih baik lagi yang kami nyatakan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Terkhusus kami mau berdoa buat Zaitun yang ada di GBKP ini, terkhusus yang ada di klasis Jakarta Kalimantan. Zaitun yang Engkau kasihi adalah orang-orang tua kami yang Engkau anugerahkan berbagai-bagai kesempatan dan berkat-berkat yang begitu banyak mereka terima daripada-Mu. Kiranya dalam kehidupan mereka Tuhan, semangat mereka, kesehatan mereka, keberadaan mereka dimanapun berada, dan bagaimanapun kondisi mereka pada saat ini, menangkan jiwa mereka, berikan mereka pengharapan dan iman yang kuat kepadamu ya Tuhan. Karena melalui pertolonganmu, seluruh Zaitun yang Engkau kasihi, mereka akan kuat dan berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka mampu melewati hari-hari mereka dalam pertolongan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka sehari-hari. Jika pada saat ini Tuhan ada Zaitun yang sakit, jika saat ini Tuhan ada Zaitun yang berbeban berat, yang bersukacita, mereka tidak akan pernah lupa akan kebaikan-Mu. Mereka selalu menggantungkan hidupnya hanya ke dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya seluruh Zaitun selalu disertai dan selalu diberikan kecukupan secara jasmani dan rohani atas pemeliharaan Tuhan yang mereka terima sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan, di mana di klasis Jakarta Kalimantan, Zaitun kami akan melaksanakan pranatal Zaitun seklasis Jakarta Kalimantan. Kiranya segala persiapan yang sudah mereka persiapkan sejak dari sekarang sampai hari hanya pelaksanaan Natal Zaitun klasis Jakarta Kalimantan boleh berjalan dengan baik. Berikan Zaitun-Mu sukacita yang luar biasa yang bisa mereka pakai dan terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan berserah kepadamu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.